Coba Nida, jarak dari kampus ke rumah Nida berapa kilometer? 7 kilometer, Bu. Emangnya kenapa? Nah, itu salah satu contoh dari nilai mutlak. Hah? Nilai mutlak? Oke, tenang. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Apa saja sih nilai mutlak itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu nilai mutlak. Lalu kita akan bahas lebih lengkap ke contoh soal bentuk umum nilai mutlak. Lalu setelah itu kita akan bahas sifat-sifat nilai mutlak dan implementasi di dunia nyatanya ya. Secara singkatnya, nilai mutlak ataupun nilai absolut adalah nilai dari semua bilangan real yang tidak memiliki tanda positif ataupun negatif. Contohnya, nilai mutlak dari 3 adalah 3 dan juga nilai mutlak dari negatif 3 juga adalah 3. Nilai mutlak ini bisa kita bayangkan sebagai jarak dari bilangan ke bilangan 0. Misalnya, kita punya garis bilangan nilai mutlak dari 3, menghasilkan angka 3. Kenapa? Karena kita menghitung angka dari 3 menuju angka 0 itu menghasilkan 3. Begitupun dengan nilai bilangan negatif 3, kita menghitung jaraknya dari bilangan 0, jadi menghasilkan 3. Oh, jadi intinya dari nilai mutlak itu hasilnya selalu positif ya? Tapi kalau menggunakan garis bilangan terus kan ribet ya. Ada nggak sih tanda atau simbol buat nilai mutlak? Oke, selanjutnya kita bahas tentang bentuk umum nilai mutlak. Nilai mutlak adalah fungsi bersyarat yang ditandai dengan kurung lurus. Misal, kita punya nilai mutlak X, maka hasilnya akan nilai X itu sendiri jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan akan menghasilkan minus X jika X-nya lebih kecil dari 0. Contoh, nilai mutlak 3 tadi. 3 itu kan lebih besar sama dengan 0, jadi nilai mutlak 3 adalah menghasilkan 3. Misal nih, kita punya nilai mutlak X sama dengan 5. Nah, berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Kita bisa tuliskan, untuk X lebih besar sama dengan 0, mutlaknya hilang, maka hasilnya adalah 5. Sedangkan untuk X lebih kecil dari 0, maka mutlaknya berubah menjadi tanda minus, sehingga kita akan memperoleh X-nya sama dengan negatif 5. Hasilnya, himpunan penyelesaian yang memenuhi nilai mutlak X sama dengan 5 adalah negatif 5 dan 5. Selanjutnya, coba kamu kerjakan soal berikut. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 5. Apakah hasilnya akan negatif 3 dan 7 atau 3 dan 7? Jawabannya min 3,7 karena untuk X lebih dari sama dengan 0, maka X min 2 sama dengan 5, kemudian X sama dengan 7. Sedangkan untuk X kurang dari 0, maka min X min 2 sama dengan 5, X sama dengan min 3. Ya, betul. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 5 adalah negatif 3 dan 7. Oke, selanjutnya kita bahas sifat-sifat nilai mutlak. Sifat nomor 1 yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nomor 2, mutlak X kurang dari sama dengan A jika A-nya lebih dari sama dengan 0. Maka menjadi interval X di antara negatif A dan A. Nomor 3, mutlak X lebih dari sama dengan A jika dan hanya jika A kurang dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan minus A. Nomor 4, mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Nomor 5, mutlak dari X per Y akan sama dengan mutlak X per mutlak Y. Nah, terakhir, contoh soal. Nilai mutlak 2X dikurang 5 lebih kecil dari 3. Kita bisa menggunakan sifat nomor 2. Langsung saja kita ubah menjadi negatif 3 kurang dari 2X dikurang 5 kurang dari 3. Tambahkan ketiga ruas dengan 5,
maka persamaan menjadi 2 kurang dari 2x kurang dari 8. Setelah itu, kita kalikan ketiga ruas dengan 1/2, maka didapatkan hasilnya adalah 1 kurang dari x kurang dari 4. Jadi, nilai x yang memenuhi nilai mutlak 2x dikurang 5 kurang dari 3 adalah 1 dan 4 dengan bulat terbuka. Nah, berikutnya, coba kamu kerjakan soal ini. Nilai mutlak 2x tambah 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak 4x tambah 5. Apakah hasilnya akan negatif 4/3 dan negatif 1 atau 4/3 dan negatif 1? Menggunakan sifat nomor 4, sehingga pertaksamaan menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 lebih besar sama dengan 16x kuadrat ditambah 40x ditambah 25. Lalu dioperasikan sesuai koefisiennya menjadi 12x kuadrat ditambah 28x ditambah 16. Terakhir, kita faktorkan menjadi 3x ditambah 4, x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu, kita cari masing-masing nilai x. Pertama, 3x tambah 4 kurang dari sama dengan 0, didapati 3x kurang dari sama dengan min 4. Lalu, kedua ruas dibagi 3, maka hasilnya x lebih besar sama dengan min 4/3. Kedua, x plus 1 kurang dari sama dengan 0, didapati hasilnya x lebih kecil sama dengan min 1. Maka, himpunan penyelesaiannya mutlak 2x plus 3 lebih besar dari sama dengan 4x plus 5 adalah min 4/3 dan min 1 dengan bulat tertutup. Sip, bener banget. Jawabannya adalah negatif 4/3 dan negatif 1. Oke, tadi kan kita udah bahas nih gimana. Udah tahu kan kenapa jarak dari rumah Nida ke kampus itu disebut dengan nilai mutlak? Oh iya ya, karena jarak nilainya pasti positif, maka dia termasuk dalam contoh nilai mutlak. Yap, bener banget. Karena tadi penerapan konsep nilai mutlak ini berhubungan banget nih sama jarak. Maka penerapannya juga banyak banget di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita ingin menghitung tinggi gedung atau menghitung kedalaman laut. Kita bisa nih menggunakan konsep nilai mutlak untuk menghitungnya. Wah, ternyata nilai mutlak bermanfaat juga ya. Pastinya dong, semua ilmu pengetahuan itu pasti ada manfaatnya. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang nilai mutlak. Tadi kita udah bahas tentang definisi, bentuk umum nilai mutlak, sifat-sifatnya, dan juga ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan dari materi kalkulus bab nilai mutlak. Terima kasih. Dadah.